Dunia perlahan mulai menghadapi krisis air bersih yang semakin serius dari tahun ke tahun. Dan banyak ilmuwan mulai menyebut bahwa masalah ini dapat menjadi salah satu ancaman terbesar bagi masa depan manusia. Selama bertahun-tahun, air dianggap sebagai sumber daya yang akan selalu tersedia karena manusia terbiasa melihat hujan turun, sungai mengalir, dan air mudah keluar dari keran rumah. Namun, kenyataannya, kondisi dunia mulai berubah secara perlahan. Banyak wilayah kini mengalami musim panas yang lebih ekstrim, kekeringan berkepanjangan, dan penurunan cadangan air tanah yang sangat drastis. Sungai-sungai besar yang selama ini menjadi sumber kehidupan jutaan orang mulai menyusut. Bahkan beberapa danau terbesar di dunia kehilangan sebagian besar volumenya akibat perubahan iklim dan penggunaan air berlebihan. Menurut pendapat saya pribadi, hal yang membuat krisis ini terasa mengkhawatirkan adalah karena prosesnya terjadi perlahan, sehingga banyak orang belum benar-benar sadar bahwa dunia sedang menuju masalah besar. Di berbagai negara, dampak krisis air sudah mulai terasa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada daerah yang sebelumnya memiliki pasokan air melimpah, kini harus mengalami pembatasan penggunaan air karena cadangannya semakin sedikit. Beberapa kota besar bahkan mulai mengalami ancaman kekurangan air bersih akibat populasi yang terus meningkat sementara sumber air tidak mampu memenuhi kebutuhan jutaan penduduknya. Di beberapa wilayah Afrika dan Timur Tengah, masyarakat harus berjalan sangat jauh hanya untuk mendapatkan beberapa liter air yang kualitasnya pun belum tentu aman untuk diminum. Anak-anak terpaksa membantu keluarganya mencari air sejak pagi, dan banyak dari mereka kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah. Menurut pendapat saya pribadi, situasi seperti ini menunjukkan bahwa air bukan hanya soal kebutuhan biasa, tetapi sesuatu yang sangat menentukan kualitas hidup manusia. Masalahnya menjadi semakin serius karena perubahan iklim membuat pola cuaca dunia menjadi tidak stabil. Musim hujan yang dulu datang secara teratur, kini sering terlambat atau bahkan jauh lebih singkat dibanding sebelumnya. Di sisi lain, musim kemarau menjadi lebih panjang dan panas, sehingga penguapan air terjadi lebih cepat. Banyak waduk dan bendungan yang mulai mengalami penurunan volume air secara drastis ketika musim panas berlangsung terlalu lama. Para petani di berbagai negara mulai kesulitan mengairi sawah dan ladang mereka karena sumber air yang biasanya digunakan mulai mengering. Menurut pendapat saya pribadi, perubahan iklim sebenarnya seperti efek domino, karena ketika suhu bumi meningkat, maka banyak masalah lain ikut muncul, termasuk ancaman krisis pangan akibat berkurangnya air untuk pertanian. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga menjadi penyebab utama mengapa kondisi air bersih semakin memburuk. Penebangan hutan secara besar-besaran membuat tanah kehilangan kemampuan menyimpan air, sehingga ketika hujan turun air lebih banyak mengalir begitu saja dan tidak terserap ke dalam tanah. Sungai-sungai di berbagai kota juga mulai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri yang dibuang tanpa pengolahan yang baik. Banyak sumber air yang sebenarnya masih ada, tetapi kualitasnya sudah tidak layak digunakan karena tercemar bahan kimia dan sampah. Bahkan di beberapa negara maju sekalipun, pencemaran air mulai menjadi masalah serius yang sulit diatasi. Menurut pendapat saya pribadi, manusia seringkali terlalu fokus memanfaatkan alam untuk keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan dampaknya terhadap masa depan generasi berikutnya. Kebutuhan air dunia juga meningkat sangat cepat seiring jumlah penduduk global. Setiap tahun jumlah manusia terus bertambah, sementara cadangan air bersih di bumi tidak mengalami peningkatan dalam jumlah yang sama. Kota-kota besar membutuhkan air dalam jumlah luar biasa besar untuk rumah tangga, industri, pembangkit listrik, hingga pertanian modern. Banyak perusahaan menggunakan jutaan liter air setiap hari untuk proses produksi, sementara sebagian masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini membuat perbedaan yang sangat terlihat antara wilayah yang memiliki akses air dan wilayah yang mengalami kekurangan air. Jika penggunaan air terus meningkat tanpa pengelolaan yang baik, bukan tidak mungkin beberapa negara akan menghadapi situasi darurat air di masa depan. Krisis air juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan manusia. Ketika masyarakat tidak memiliki akses terhadap air bersih, mereka sering terpaksa menggunakan air yang tercemar untuk minum, memasak, dan mandi. Akibatnya, berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi lainnya menjadi lebih mudah menyebar. Organisasi Kesehatan Dunia bahkan berkali-kali memperingatkan bahwa jutaan orang masih hidup tanpa akses sanitasi dan air bersih yang memadai. Menurut pendapat saya pribadi, hal yang paling menyedihkan adalah banyak korban dari krisis air justru berasal dari kelompok masyarakat miskin yang sebenarnya memiliki pilihan sangat terbatas untuk bertahan hidup. Banyak ahli juga mulai memperingatkan bahwa krisis air dapat memicu konflik antar wilayah hingga antar negara di masa depan. Air adalah sumber daya yang sangat penting untuk kehidupan dan ekonomi, sehingga ketika
ketika jumlahnya semakin sedikit, maka perebutan akses air bisa menjadi semakin besar. Beberapa negara sudah mulai mengalami ketegangan karena penggunaan sungai lintas negara dan pembagian sumber air bersama. Menurut pendapat saya pribadi, kemungkinan perang di masa depan bukan hanya soal minyak atau wilayah kekuasaan, tetapi juga soal siapa yang memiliki akses terhadap sumber air bersih. Meskipun terdengar menakutkan, banyak pihak percaya bahwa krisis air masih bisa diperlambat jika manusia mulai bertindak dari sekarang. Menghemat penggunaan air, menjaga sungai dari pencemaran, menanam pohon dan mengurangi kerusakan lingkungan dapat membantu menjaga ketersediaan air untuk jangka panjang. Teknologi pengolahan air dan daur ulang air pun mulai dikembangkan di berbagai negara untuk mengatasi kekurangan pasokan air bersih. Namun semua itu tidak akan cukup jika masyarakat masih menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang tidak penting. Menurut pendapat saya pribadi, krisis air adalah peringatan besar bahwa manusia tidak bisa terus menggunakan alam tanpa batas. Jika manusia tetap mengabaikannya, maka generasi di masa depan mungkin akan hidup di dunia di mana air bersih menjadi barang yang jauh lebih berharga dari sekarang. Di berbagai negara, dampak krisis air bersih sudah mulai terasa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan sebagian orang mengalaminya tanpa benar-benar sadar bahwa itu merupakan bagian dari masalah global yang jauh lebih besar. Banyak daerah yang dulu memiliki pasokan air stabil, kini mulai mengalami penurunan kualitas dan jumlah air secara perlahan. Beberapa kota besar harus melakukan pembatasan penggunaan air karena cadangan air di waduk dan bendungan terus menyusut akibat musim kemarau yang lebih panjang. Warga diminta mengurangi penggunaan air untuk kebutuhan tertentu karena pemerintah khawatir persediaan air tidak mampu mencukupi kebutuhan seluruh penduduk. Menurut pendapat saya pribadi, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa krisis air bukan lagi ancaman masa depan, tetapi sesuatu yang mulai dirasakan dunia saat ini juga. Di beberapa wilayah Afrika, Timur Tengah dan sebagian Asia Selatan, kondisi yang terjadi bahkan jauh lebih parah. Ada masyarakat yang harus berjalan berkilo-kilometer di bawah panas matahari hanya untuk mendapatkan beberapa ember air. Tidak sedikit dari mereka mengambil air dari sumber yang sebenarnya sudah tercemar karena tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Anak-anak di daerah tertentu harus membantu keluarganya mencari air setiap hari, sehingga waktu untuk belajar menjadi berkurang drastis. Banyak perempuan dan anak-anak menghabiskan sebagian besar harinya hanya demi memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Menurut pendapat saya pribadi, situasi seperti ini terasa sangat menyedihkan karena sesuatu yang bagi sebagian orang terlihat sederhana, ternyata menjadi perjuangan berat bagi jutaan manusia lain di dunia. Krisis air juga mulai mempengaruhi kehidupan di kota-kota besar modern. Semakin banyak penduduk membuat kebutuhan air meningkat sangat cepat, sementara sumber air tidak bertambah dalam jumlah yang sama. Apartemen, pusat perbelanjaan, industri, hingga hotel menggunakan air dalam jumlah besar setiap harinya. Akibatnya, cadangan air tanah terus diambil tanpa henti dan mulai mengalami penurunan serius. Beberapa kota bahkan mengalami penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah berlebihan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa kemajuan sebuah kota ternyata juga bisa membawa dampak besar terhadap lingkungan jika tidak diimbangi pengelolaan sumber daya yang baik. Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling terkena dampak akibat berkurangnya pasokan air bersih. Para petani mulai kesulitan mengiri sawah dan ladang mereka ketika sungai serta irigasi mengalami kekeringan. Banyak tanaman gagal panen karena tidak mendapatkan cukup air untuk tumbuh dengan baik. Kondisi ini membuat produksi pangan menurun dan harga bahan makanan di beberapa wilayah mulai meningkat. Menurut pendapat saya pribadi, krisis air sebenarnya memiliki efek berantai yang sangat luas, karena ketika air mulai berkurang, maka produksi makanan, ekonomi, hingga kestabilan sosial juga ikut terganggu. Di beberapa negara maju sekalipun, ancaman krisis air mulai menjadi perhatian serius pemerintah. Mereka mulai membangun teknologi daur ulang air, desalinisasi air laut, hingga sistem penghematan air modern untuk menjaga pasokan air tetap aman di masa depan. Namun teknologi tersebut membutuhkan biaya sangat besar dan tidak semua negara mampu melakukannya. Sementara itu, negara-negara miskin justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.
Menurut pendapat saya pribadi, ketidakadilan inilah yang membuat krisis air terasa semakin mengkhawatirkan, karena tidak semua manusia memiliki kemampuan yang sama untuk menghadapi ancaman tersebut. Kondisi ini membuat banyak ahli mulai memperingatkan bahwa dunia harus segera mencari solusi sebelum situasi menjadi lebih buruk. Jika populasi terus bertambah, sementara sumber air terus menurun, maka persaingan mendapatkan air bisa menjadi semakin besar di masa depan. Beberapa ilmuwan bahkan menyebut bahwa air bersih dapat menjadi sumber daya paling berharga di abad ini. Menurut pendapat saya pribadi, manusia seringkali baru benar-benar sadar pentingnya sesuatu ketika jumlahnya mulai langka. Dan mungkin dunia sedang berada di titik di mana air perlahan berubah dari kebutuhan biasa menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk diperebutkan. Masalah krisis air bersih menjadi semakin serius karena perubahan iklim membuat pola cuaca dunia berubah secara drastis dan sulit diprediksi. Dulu, banyak negara memiliki musim hujan dan musim kemarau yang datang dengan pola relatif stabil, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas pertanian, penyimpanan air, hingga kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah. Namun sekarang, kondisi tersebut mulai berubah. Musim hujan di beberapa wilayah datang lebih lambat dari biasanya, sementara di tempat lain justru turun hujan ekstrim dalam waktu singkat yang menyebabkan banjir tetapi tidak benar-benar menambah cadangan air jangka panjang. Di sisi lain, musim kemarau menjadi lebih panjang dan suhu bumi terus meningkat setiap tahun. Menurut pendapat saya pribadi, perubahan cuaca yang tidak menentu inilah yang membuat dunia mulai kesulitan menjaga kestabilan sumber air bersih. Suhu bumi yang semakin panas juga menyebabkan penguapan air terjadi jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Sungai, danau, dan waduk kehilangan air dalam jumlah besar ketika panas ekstrim berlangsung terlalu lama. Banyak wilayah yang sebelumnya memiliki cadangan air cukup, kini mulai mengalami kekeringan karena air terus berkurang, sementara hujan tidak turun sesuai kebutuhan. Beberapa bendungan besar di dunia bahkan dilaporkan mengalami penurunan volume air hingga level yang mengkhawatirkan. Menurut pendapat saya pribadi, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan hanya soal udara yang lebih panas, tetapi juga ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dampaknya paling terasa di sektor pertanian, karena tanaman sangat bergantung pada kestabilan air. Ketika musim hujan berubah dan kemarau berlangsung lebih lama, para petani mulai kesulitan menentukan waktu tanam yang tepat. Banyak sawah dan ladang gagal panen akibat kekurangan air, terutama di daerah yang sangat bergantung pada hujan alami. Akibatnya, produksi pangan mulai terganggu, dan harga bahan makanan di beberapa wilayah ikut meningkat. Menurut pendapat saya pribadi, hal ini cukup mengkhawatirkan, karena jika air mulai sulit didapat, maka bukan hanya manusia yang kesulitan minum, tetapi dunia juga bisa menghadapi ancaman krisis pangan secara bersamaan. Perubahan iklim juga membuat beberapa wilayah mengalami kekeringan ekstrim yang sebelumnya jarang terjadi. Ada daerah yang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hampir tidak mendapatkan hujan yang cukup. Tanah menjadi kering dan retak, tanaman mati, serta sumber air bawah tanah terus menurun akibat digunakan tanpa sempat terisi kembali oleh air hujan. Di beberapa negara, masyarakat mulai bergantung pada pengiriman bantuan air menggunakan truk karena sumber air lokal sudah tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menurut pendapat saya pribadi, kondisi seperti ini terasa sangat ironis karena bumi sebenarnya dipenuhi air, tetapi air bersih yang bisa digunakan manusia justru semakin sulit ditemukan. Selain menyebabkan kekeringan, perubahan iklim juga memicu cuaca ekstrim lain seperti badai besar dan banjir yang dapat merusak sumber air bersih. Ketika banjir besar terjadi, air bersih sering tercampur limbah, lumpur, dan berbagai zat berbahaya sehingga tidak aman digunakan. Infrastruktur penyedia air seperti pipa, bendungan, dan instalasi pengolahan air juga bisa rusak akibat bencana tersebut. Jadi meskipun suatu wilayah memiliki banyak air saat banjir, bukan berarti masyarakat di sana memiliki akses terhadap air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Para ilmuwan terus memperingatkan bahwa jika suhu bumi terus meningkat, maka masalah air dapat menjadi jauh lebih parah di masa depan. Gletser di pegunungan yang selama ini menjadi sumber air bagi jutaan orang, perlahan mulai mencair akibat pemanasan global. Dalam jangka pendek memang jumlah air terlihat meningkat, tetapi dalam jangka panjang, cadangan air alami tersebut justru akan hilang. Banyak negara mulai khawatir terhadap masa depan pasokan air mereka karena perubahan iklim diperkirakan akan terus berlangsung selama bertahun-tahun ke depan. Menurut pendapat saya pribadi, manusia sebenarnya sudah melihat tanda-tanda bahaya ini sejak lama, tetapi seringkali tindakan nyata yang dilakukan masih jauh lebih lambat dibanding kecepatan kerusakan yang terjadi.
Kondisi ini membuat krisis air tidak lagi dianggap sebagai masalah lokal milik satu atau dua negara saja, melainkan ancaman global yang dapat mempengaruhi seluruh dunia. Ketika suatu wilayah mengalami kekeringan parah, dampaknya bisa mempengaruhi harga pangan, ekonomi, bahkan kestabilan sosial di negara lain. Dunia saat ini terasa semakin saling terhubung, sehingga masalah lingkungan di suatu tempat dapat memberikan dampak besar ke berbagai wilayah lainnya. Karena itu, banyak pihak mulai menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk menjaga lingkungan dan memperlambat perubahan iklim sebelum krisis air menjadi jauh lebih sulit dikendalikan. Selain faktor alam dan perubahan iklim, aktivitas manusia juga menjadi salah satu penyebab terbesar mengapa kondisi air bersih di dunia semakin memburuk dari tahun ke tahun. Banyak kerusakan lingkungan sebenarnya terjadi akibat ulah manusia sendiri yang menggunakan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Penebangan hutan liar, pembangunan yang tidak terkendali, pencemaran sungai, hingga eksploitasi air tanah secara besar-besaran membuat keseimbangan alam perlahan mulai rusak. Menurut pendapat saya pribadi, manusia seringkali terlalu fokus pada keuntungan cepat dan perkembangan ekonomi, tetapi lupa bahwa alam memiliki batas kemampuan untuk terus menyediakan sumber daya. Hutan yang selama ini berfungsi menjaga keseimbangan air, kini semakin banyak ditebang untuk dijadikan lahan industri, perkebunan, dan permukiman. Padahal, pohon memiliki peran sangat penting dalam menyerap air hujan dan menyimpannya di dalam tanah. Ketika hutan hilang, tanah kehilangan kemampuan menyimpan air dengan baik, sehingga air hujan lebih banyak langsung mengalir ke sungai dan laut tanpa sempat menjadi cadangan air tanah. Akibatnya, saat musim kemarau datang, banyak wilayah menjadi lebih mudah mengalami kekeringan. Menurut pendapat saya pribadi, kerusakan hutan sebenarnya seperti membuka jalan bagi datangnya berbagai masalah lingkungan sekaligus, mulai dari banjir, longsor, hingga krisis air bersih. Pencemaran sungai juga menjadi masalah besar yang semakin sulit dikendalikan di banyak negara. Sungai yang dulu menjadi sumber air utama masyarakat, kini dipenuhi limbah rumah tangga, sampah plastik, hingga limbah industri berbahaya. Banyak perusahaan membuang zat kimia langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai demi mengurangi biaya produksi. Di beberapa kota besar, warna air sungai bahkan berubah gelap dan mengeluarkan bau tidak sedap karena tingkat pencemarannya sangat tinggi. Menurut pendapat saya pribadi, hal yang cukup mengkhawatirkan adalah ketika manusia mulai terbiasa melihat sungai kotor, sehingga kondisi tersebut dianggap normal, padahal dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Bukan hanya sungai, air tanah yang selama ini menjadi cadangan penting juga mulai mengalami penurunan serius akibat penggunaan berlebihan. Kota-kota besar menggunakan air tanah dalam jumlah sangat besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hotel, pusat perbelanjaan, dan industri. Karena terus diambil tanpa memberi waktu untuk terisi kembali secara alami, permukaan air tanah mulai turun drastis di banyak wilayah. Bahkan beberapa kota mengalami penurunan permukaan tanah karena lapisan tanah di bawahnya kehilangan cadangan air. Menurut pendapat saya pribadi, manusia seperti terus mengambil sesuatu dari bumi tanpa memikirkan apakah alam masih mampu memulihkannya atau tidak. Aktivitas industri modern juga membutuhkan air dalam jumlah luar biasa besar. Pabrik tekstil, makanan, elektronik, hingga pembangkit listrik menggunakan jutaan liter air setiap harinya untuk proses produksi. Sayangnya, tidak semua industri mengelola limbah mereka dengan baik. Banyak limbah beracun akhirnya mencemari sungai dan sumber air di sekitar wilayah industri. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di dekat area tersebut sering kesulitan mendapatkan air bersih yang aman digunakan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan industri ternyata juga bisa membawa dampak buruk jika tidak disertai tanggung jawab terhadap lingkungan. Di sektor pertanian, penggunaan air yang tidak efisien juga ikut memperparah krisis air dunia. Banyak lahan pertanian masih menggunakan sistem irigasi lama yang membuang sangat banyak air. Selain itu, penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan dapat mencemari sumber air di sekitar area pertanian. Ketika bahan kimia tersebut masuk ke sungai dan tanah, kualitas air menjadi menurun dan berbahaya bagi manusia maupun hewan. Menurut pendapat saya pribadi, manusia sebenarnya mampu menciptakan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan, tetapi seringkali biaya murah dan hasil cepat lebih dipilih dibanding menjaga keseimbangan alam.
Kebiasaan masyarakat sehari-hari juga turut memberikan dampak besar terhadap kondisi air bersih. Banyak orang menggunakan air secara berlebihan tanpa sadar, seperti membiarkan keran menyala terus-menerus atau membuang sampah sembarangan ke sungai. Meskipun terlihat kecil, jika dilakukan oleh jutaan orang, maka dampaknya bisa sangat besar terhadap lingkungan. Menurut pendapat saya pribadi, krisis air bukan hanya kesalahan pemerintah atau perusahaan besar saja, tetapi juga hasil dari kebiasaan manusia secara keseluruhan yang kurang peduli terhadap pentingnya menjaga sumber air. Karena itulah, banyak ahli lingkungan mulai menekankan bahwa solusi krisis air tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku manusia. Menjaga hutan, mengurangi pencemaran, menggunakan air dengan bijak dan mendukung kebijakan ramah lingkungan menjadi langkah penting untuk menjaga cadangan air tetap aman di masa depan. Jika manusia terus merusak lingkungan dengan cara yang sama seperti sekarang, maka ancaman kekurangan air akan menjadi semakin sulit dihentikan. Menurut pendapat saya pribadi, alam sebenarnya sudah memberi banyak peringatan melalui kekeringan, banjir, dan perubahan cuaca ekstrim. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah manusia benar-benar mau belajar sebelum semuanya terlambat? Kebutuhan air dunia terus meningkat sangat cepat, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya berbagai aktivitas manusia modern. Setiap tahun, populasi dunia bertambah jutaan orang, sementara jumlah air bersih yang tersedia di bumi tidak mengalami peningkatan yang sama. Air yang bisa langsung digunakan manusia sebenarnya hanya sebagian kecil dari seluruh air di planet ini, karena sebagian besar berupa air laut yang tidak dapat dikonsumsi tanpa proses khusus. Menurut pendapat saya pribadi, banyak orang belum benar-benar menyadari bahwa cadangan air bersih di bumi sebenarnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat tanpa henti. Kota-kota besar menjadi salah satu wilayah yang paling banyak menggunakan air setiap harinya. Jutaan rumah tangga membutuhkan air untuk minum, memasak, mandi, mencuci, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, rumah sakit, dan gedung-gedung besar juga menggunakan air dalam jumlah luar biasa besar setiap hari. Semakin padat sebuah kota, semakin besar pula tekanan terhadap sumber air di wilayah tersebut. Banyak kota modern akhirnya harus mengambil air tanah secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Menurut pendapat saya pribadi, perkembangan kota yang terlihat maju dan modern ternyata juga memiliki sisi lain berupa tekanan besar terhadap lingkungan dan cadangan air. Tidak hanya rumah tangga, sektor industri juga menjadi pengguna air terbesar di dunia. Pabrik makanan, tekstil, elektronik, kendaraan hingga pembangkit listrik membutuhkan air dalam jumlah sangat besar untuk proses produksi dan pendinginan mesin. Beberapa industri bahkan menggunakan jutaan liter air setiap hari agar operasional mereka tetap berjalan. Sayangnya, penggunaan air yang sangat besar seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah yang baik. Akibatnya, banyak sumber air di sekitar kawasan industri menjadi tercemar dan tidak lagi aman digunakan masyarakat. Menurut pendapat saya pribadi, kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan industri modern seringkali memiliki harga mahal yang harus dibayar oleh lingkungan. Sektor pertanian juga menggunakan sebagian besar cadangan air bersih dunia, karena tanaman membutuhkan air dalam jumlah besar untuk tumbuh. Sawah, perkebunan, dan ladang di berbagai negara bergantung pada sistem irigasi agar hasil panen tetap stabil. Ketika kebutuhan pangan dunia meningkat, penggunaan air untuk pertanian pun ikut melonjak. Namun di banyak tempat, sistem irigasi masih kurang efisien, sehingga sangat banyak air terbuang sia-sia sebelum benar-benar dimanfaatkan tanaman. Selain itu, kekeringan yang semakin sering terjadi membuat petani harus menggunakan lebih banyak air untuk menjaga tanaman tetap hidup. Menurut pendapat saya pribadi, dunia sedang menghadapi situasi sulit karena manusia membutuhkan lebih banyak makanan, tetapi sumber air untuk menghasilkan makanan justru semakin terbatas. Krisis air juga mulai menciptakan ketimpangan besar antara wilayah kaya dan miskin. Negara atau kota yang memiliki teknologi canggih masih mampu mencari solusi, seperti membangun waduk besar, mendaur ulang air, atau mengubah air laut menjadi air tawar melalui proses desalinisasi. Namun negara miskin seringkali tidak memiliki biaya dan teknologi untuk melakukan hal tersebut. Akibatnya, masyarakat di wilayah miskin menjadi pihak yang paling merasakan dampak kekurangan air bersih. Banyak dari mereka harus menggunakan air yang kualitasnya buruk karena tidak ada pilihan lain.
Menurut pendapat saya pribadi, kondisi ini terasa tidak adil, karena orang yang paling sedikit merusak lingkungan justru sering menjadi korban terbesar dari krisis air. Selain memengaruhi kehidupan sehari-hari, meningkatnya kebutuhan air juga dapat mengganggu kestabilan ekonomi dunia. Ketika pasokan air mulai berkurang, biaya produksi industri dan pertanian ikut meningkat. Harga makanan, listrik, hingga berbagai kebutuhan pokok bisa menjadi lebih mahal, karena semua sektor sangat bergantung pada air. Beberapa perusahaan bahkan mulai khawatir terhadap masa depan operasional mereka jika sumber air di sekitar wilayah produksi terus menyusut. Menurut pendapat saya pribadi, air sebenarnya adalah fondasi utama bagi hampir seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hanya saja, banyak orang baru menyadari hal tersebut ketika mulai terjadi kelangkaan. Persaingan mendapatkan sumber air juga mulai menjadi perhatian serius di berbagai negara. Sungai besar yang mengalir melewati beberapa wilayah sering menjadi sumber ketegangan karena setiap pihak ingin mendapatkan pasokan air yang cukup untuk kebutuhan mereka sendiri. Di masa depan, banyak ahli percaya bahwa konflik akibat perebutan air bisa menjadi lebih sering terjadi jika dunia gagal menjaga cadangan air bersih dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa air bukan hanya soal kebutuhan pribadi manusia, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial dan hubungan antar negara. Meskipun situasinya terlihat mengkhawatirkan, banyak pihak percaya bahwa krisis air masih bisa diperlambat jika manusia mulai mengubah cara menggunakan air dari sekarang. Penghematan air, penggunaan teknologi ramah lingkungan, perbaikan sistem irigasi serta pengelolaan limbah yang lebih baik dapat membantu menjaga cadangan air tetap tersedia untuk generasi mendatang. Menurut pendapat saya pribadi, manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengurangi dampak krisis air, tetapi semuanya bergantung pada apakah manusia mau mulai peduli sebelum kondisi menjadi jauh lebih parah di masa depan.